30 menit setelah meneguk kopi buatan Mulyadi tersebut, kedua orang ini merasa perutnya sangat mual mulas, kepalanya sangat pusing, dan badan rasanya sangat-sangat tidak enak. Gara-gara lelah menagih utang 5 juta yang tidak kunjung dibayar-bayar, seorang pelantik sapi tega mengoplos obat ke dalam kopi yang disuguhkan kepada 2 temannya, sehingga 2 temannya akhirnya meninggal dunia. Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Gara-gara uang 5 juta, 2 orang masuk kubur dan 1 orang masuk penjara. Meninggalkan anak-anak menjadi yatim dan para istri menjadi janda. Hanya gara-gara kurangnya kesadaran dan kesabaran. Dalam kisah nyata kali ini ada 3 pria yang sama-sama belantik dan mereka itu bersahabat. 1. Bernama Mulyadi, umur 33 tahun. 2. Bernama Nur Sodik, umur 35 tahun. Dan 3. Laki-laki bernama Sukirno, umur 38 tahun. Ketiganya adalah sahabat. Mereka sudah saling mengenal dan sering bertransaksi dalam dagangan sapi, sebab mereka itu sama-sama belantik. Pada tahun 2018, Nur Sodik membeli sapi milik Mulyadi sebanyak 2 ekor, harganya 30 juta. Tapi setelah sapinya diterima, uang yang dibayarkan oleh Nur Sodik kepada Mulyadi hanya 25 juta, jadi kurang 5 juta. Berkali-kali Mulyadi menagih pada si Nur Sodik, tapi 1001 alasan disampaikan oleh Nur Sodik agar tidak membayar kekurangan 5 juta itu. Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, Mulyadi mendatangi rumah Sodik di Kampung Rantau Fajar, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur, untuk melihat sapi milik Sukirno sekaligus untuk menagih utang kekurangan tahun yang lalu yaitu 5 juta. Tapi lagi-lagi dengan berbagai alasan, Nur Sodik keberatan membayar uang 5 juta kekurangannya di tahun yang lalu kepada Mulyadi. Mulyadi yang sudah jauh-jauh datang tentu saja geram. Sepulangnya dari rumah Nur Sodik, Mulyadi mampir ke sebuah toko untuk membeli 8 bungkus obat tikus jenis Timex. Pada tanggal 30 Oktober, Mulyadi menghubungi Nur Sodik via telepon. Dia memesan 3 ekor sapi yang besar-besar. Disepakati harga sapi 3 ekor itu adalah 54 juta rupiah. Saat itu Mulyadi pun meminta agar Nur Sodik mengantarkan sapi-sapi itu ke rumah Mulyadi. Lalu pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, Nur Sodik berpamitan kepada istrinya untuk mengantarkan 3 ekor sapinya ke rumah Mulyadi. 3 ekor sapi itu diangkut menggunakan mobil pick up Grand Max warna putih nomor polisi BE8818IX berdua dengan Sukirno. Jam 5 sore mereka tiba di rumah Mulyadi di Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Bumi Rantau Nuban, Lampung Tengah. Kemudian sapi itu diturunkan dan dimasukkan ke dalam kandang. Saat itu Mulyadi ngomong kalau pembayaran uang DP dari 3 sapi sebesar 30 juta rupiah akan dipotong utang Nur Sodik sebesar 5 juta. Tapi Nur Sodik tidak mau. Semua harus sesuai harga, kata Nur Sodik. Utang dan uang DP sapi jangan dicampur-campur, kata Nur Sodik. Hati Mulyadi tentu saja sangat marah. Saat itu Yanti, istri Mulyadi, dan anaknya sedang nonton TV di ruang tengah. Langsung disuruh masuk ke dalam kamar dan tidak boleh keluar oleh Mulyadi. Mulyadi pun kemudian bangkit untuk menyeduh 3 gelas kopi yang akan diminum bersama. Yang 2 gelas dibubui dengan obat tikus dan yang 1 gelas tidak. Ketiganya pun melanjutkan bincang-bincang di ruang tamu rumah Mulyadi sambil menikmati kopi yang sudah diseduh oleh Mulyadi. 1 jam kemudian Nur Sodik merasakan perutnya sangat mual, sangat mulas, dan kepalanya sangat pusing. Nur Sodik muntah-muntah. Saking sakitnya, Nur Sodik sampai berteriak-teriak kesakitan. Yanti, istri Nur Sodik yang melihat kejadian itu dari balik pintu, sangat ingin menolong. Tapi kemudian dibentak oleh Mulyadi dan disuruh masuk berdiam diri di kamar saja. Nur Sodik yang semakin kesakitan tidak curiga sedikit pun. Bahkan justru Nur Sodik ini minta pada Sukirno agar dikerokin di kamar dapur rumah Mulyadi. Di saat itu Mulyadi justru mematikan semua lampu-lampu di rumah itu. Keadaan pun menjadi remang-remang. Setelah selesai ngerokin Nur Sodik, Sukirno pun keluar dari kamar. Sukirno mulai merasa curiga. Dia pun bertanya pada Mulyadi, "Mulyadi, kamu apakan teman saya Nur Sodik?" Mulyadi pun menjawab, "Nur Sodik sudah saya racuni." Sukirno pun marah dan langsung mengajak Mulyadi berkelahi di luar rumah. Kondisi Sukirno yang sakit dan lemas membuat dia dengan mudah jadi bulan-bulanan Mulyadi, dan akhirnya Sukirno pun tamat.
Setelah itu Mulyadi menuntun Nur Sodik keluar dan mengatakan kalau dia baru saja menghabisi Sukirno. Nur Sodik pun marah, tapi kondisi Nur Sodik yang tanpa tenaga membuatnya dengan mudah ditamatkan oleh Mulyadi. Tentu semua itu didengar oleh anak dan istri Mulyadi yang bernama Yanti dari dalam kamar. Setelah kedua tamunya terkapar, Mulyadi membawa dua jasad itu ke sungai menggunakan sepeda motor miliknya secara bergantian ke aliran sungai Wai Seputih. Sukirno dikubur di tepian sungai, sedangkan tubuh Nur Sodik diikat dengan akar di dasar sungai berjarak 100 meter dari tubuh Sukirno. Setelah dirasa semua beres, Mulyadi melarikan diri dan membawa mobil pick-up dan 3 ekor sapi ke arah Lampung Timur. Lalu pada hari Jumat tanggal 1 November, istri Nur Sodik merasa sangat khawatir sebab sang suami tidak pulang dan tidak bisa dihubungi. Dia melaporkan kehilangan suaminya itu ke kantor polisi terdekat. Mendapat laporan itu, polisi pun mendatangi rumah Mulyadi. Sebab terakhir Nur Sodik berpamitan akan mengantarkan sapi ke rumah Mulyadi. Di rumah Mulyadi, polisi menemukan dompet dan sandal milik Sukirno dan Nur Sodik, serta 2 gelas kopi yang mengandung obat hama. Tapi Mulyadi tidak ada di rumah. Dengan pendekatan yang lembut, polisi berhasil mendapat jawaban dari Yanti tentang hal-hal yang terjadi pada Nur Sodik dan Sukirno. Sejak saat itu, Mulyadi terus bersembunyi dan berlari dari kejaran polisi. Tubuh Nur Sodik ditemukan pada Sabtu tanggal 2 November 2019, sedangkan Sukirno ditemukan pada Minggu 3 November 2019. Dan saat dilakukan pemeriksaan, tim forensik menemukan adanya kandungan obat hama di dalam lambung korban. Perburuan polisi terhadap Mulyadi dilakukan oleh tim khusus anti bandit atau TK 308 Polres Lampung Tengah dibantu oleh tim Resmob Polres Bangka Belitung selama 10 hari. Mulyadi ditangkap di perkebunan lingkungan Bedeng Ake, Kelurahan Sinarjaya, Kecamatan Sungaliat, Bangka Belitung pada hari Kamis 14 November 2019. Polisi terpaksa menembak kaki Mulyadi yang hendak kabur saat hendak ditangkap. Mulyadi kemudian dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Di dalam interogasinya, Mulyadi mengaku bila dia membunuh kedua belantik itu dengan alasan dendam akibat utang yang tidak kunjung dibayar. Mulyadi dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana, yang ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dalam sidang vonis yang digelar pada tanggal 18 Mei 2020 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun kepada Mulyadi. Oke teman-teman, itu tadi kisah nyata tentang uang 5 juta yang membuat 2 orang masuk kubur, 1 orang masuk penjara, anak-anak menjadi yatim, dan istri-istri menjadi janda. Hanya karena tidak adanya kerendahan hati, juga karena tidak bisa mengontrol emosi. Sekian dulu untuk video kisah nyata kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.